Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video lainnya. Di video kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berkunjung ke agrowisata Tanjung Sakti, yang merupakan objek wisata terbaru dan lagi ngehits dan viral di sosial media. Serta saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat Kabupaten Lahat, khususnya bagi anak-anak milenial sekarang ini. Kecamatan Tanjung Sakti Pumi merupakan salah satu dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat. Merupakan kecamatan terbesar ketiga dengan luas wilayah 271 km persegi atau sekitar 6,21% dari luas kabupaten. Berada urutan di atasnya ialah Kecamatan Kikim Barat, yang luas wilayahnya 1 km persegi lebih luas dari Kecamatan Tanjung Sakti Pumi. Kecamatan yang memiliki 18 desa di dalamnya ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Tanjung Sakti yang terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu. Pumi adalah singkatan dari Pasema Ulu Muara Ilir. Pumu adalah singkatan dari Pasema Ulu Muara Ulu. Hulu merupakan sebuah aliran sungai yang berada di atas, atau biasa disebut awal aliran sungai. Sedangkan hilir adalah sebuah aliran sungai yang berada di bawah atau biasa disebut dengan daerah tempat berakhirnya sebuah aliran sungai. Sehingga, kecamatan ini memiliki elevasi ketinggian lebih rendah, karena merupakan tempat berakhirnya sebuah aliran sungai. Jadi wajar kiranya, jika Tanjung Sakti Pumi memiliki banyak destinasi wisata perairan seperti panorama sungai yang indah, pemandian air panas, air terjun, dan masih banyak lagi. Terletak di Desa Sindang Panjang, merupakan salah satu dari 377 desa di Kabupaten Lahat, sekaligus sebagai desa terbesar kedua di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, dan desa terbesar ke-6 di Kabupaten Lahat. Karena memiliki luas wilayah sekitar 26 km persegi atau hampir 10% dari luas keseluruhan Kecamatan Tanjung Sakti Pumi. Akses ke lokasi ini terbilang tidaklah sulit, karena bisa ditempuh dengan kendaraan baik roda 4 maupun kendaraan roda 2, dan lokasinya bisa ditemukan dengan mudah melalui Google Maps. Objek wisata ini berada di jalan lintas penghubung Pagar Alam Mana. Untuk menuju objek wisata ini tidaklah sulit, yaitu dengan menempuh perjalanan sekitar 7 jam dari pusat kota Palembang, atau tidak kurang 2 jam perjalanan dari pusat kota Lahat, dan sekitar 45 menit dari pusat kota Pagar Alam, serta tak lebih dari 2 jam perjalanan dari pusat kota Mana Bengkulu Selatan. Saat tiba di wisata ini, kami disambut dengan cantiknya taman bunga dari agrowisata Tanjung Sakti ini. Selain itu, keindahan air terjun dan segarnya air sungai yang mengalir dari pegunungan serta kolam berbentuk love, menjadi objek untuk foto terbaik jika kamu berkunjung ke sini. Agrowisata Tanjung Sakti ini dibuat dengan menampilkan keindahan alam dengan sejuta pesonanya. Ditambah pula dengan udara yang sejuk khas daerah perbukitan di Kabupaten Lahat. Saat kami berkunjung ke sini, belum dikenakan tarif masuk bagi setiap pengunjung yang datang. Hanya dikenakan tarif sebesar Rp10.000 untuk satu kendaraan roda 4. Objek wisata ini dibangun di sebuah lahan seluas 3 hektar. Dibangun dengan tujuan bisa menumbuh kembangkan kembali ekonomi baru bagi warga Kabupaten Lahat. Serta bisa menjadi salah satu sektor penunjang, dalam upaya pemulihkan ekonomi dari sektor informal di tengah pandemi COVID-19 di sisi lain. Warga sekitar juga merasakan dampak dari dibukanya taman agrowisata tersebut. Terutama bagi para pemilik warung di sekitar lokasi. Dibangun dengan tetap mempertahankan nuansa alam yang alami ditambah udara yang sejuk khas daerah perbukitan. Wisata ini juga banyak terdapat spot foto buat kamu yang instagramable. Agrowisata ini mudah dijangkau dan juga tidak dikenakan tarif masuk bagi setiap pengunjung yang datang. Pengunjung hanya membayar tarif parkir saja sesuai kendaraan yang pengunjung bawa. Selain itu, agrowisata Tanjung Sakti dilengkapi pula dengan fasilitas-fasilitas penunjang, seperti kamar mandi, musola, tenda untuk beristirahat bagi pengunjung yang datang. Dengan konsep wisata alam dan buatan, dipadukan dengan kawasan sawah, membuat objek wisata satu ini menjadi pilihan utama pengunjung dari berbagai daerah. Objek wisata tersebut digadang mampu mendatangkan pengunjung baik dari lokal maupun secara nasional.
Hal tersebut terbukti, dengan banyaknya pengunjung yang datang dari berbagai penjuru, baik dari dalam Provinsi Sumsel maupun dari luar Sumsel. Objek wisata yang dimiliki oleh Bapak Harnojoyo selaku tokoh masyarakat setempat yang saat ini menjabat Wali Kota Palembang ini, diresmikan pada tanggal 30 Oktober tahun 2020 oleh Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru. Dan saat ini masih dalam penyelesaian penambahan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Objek wisata ini menawarkan keindahan air terjun lengkap dengan sejuta pesona alamnya, berupa hamparan sawah dan derasnya aliran sungai yang nantinya diharapkan akan mampu memikat kedatangan pengunjung. Terlebih di objek wisata tersebut dilengkapi dengan spot foto terbaik. Pesonanya yang tak pernah lekang membuat wisatawan betah berlama-lama di tempat ini. Beberapa fasilitas hiburan yang ada di dalamnya antara lain kolam cinta. Kolam yang berbentuk hati ini dampingi oleh 2 kolam cinta kecil lainnya. Selain itu, terdapat pula miniatur replika Jembatan Ampera, sebagai ikon dari ibu kota Provinsi Sumsel, yang sangat menggambarkan bahwa tempat wisata ini milik dari Bapak Harnojoyo selaku Wali Kota Palembang. Terdapat air terjun yang di atasnya terdapat tulisan nama Tanjung Sakti. Tempat ini menjadi salah satu spot foto yang paling digemari oleh pengunjung yang baru datang ke sini, karena letaknya lebih dulu terlihat dari depan. Dilihat dari luar, air terjun buatan ini terbilang unik dan mengherankan. Karena alirannya begitu deras serta tidak pernah putus, namun tepat di atasnya sama sekali tidak terdapat aliran sungai yang mengaliri sebagai sumber air terjun ini. Ada pula mobil Jeep Willys. Mobil antik ini sengaja diparkirkan di sana untuk menambah kesan perjuangan kemerdekaan di Kecamatan Tanjung Sakti. Jeep dengan tipe CJ2A ini merupakan Jeep sipil pertama yang pernah ada, diproduksi pada 1945 sampai 1949. Jeep ini diproyeksikan untuk membantu sektor pertanian. Jadi, pas sekali dipajang di sini di dekat lahan pertanian. Di bagian lain, dan yang menjadi daya tarik utama dari sekian banyak fasilitas yang ada di objek wisata ini, ialah air terjun mini. Lain halnya dengan air terjun di bawah tulisan Tanjung Sakti tadi, air terjun ini jelas bersumber dari aliran sungai di atasnya. Air terjun ini sangat menarik, dari bawah Anda dapat mendaki melawan arus menuju ke atas karena di sana terdapat tangga. Namun, Anda harus lebih berhati-hati karena bisa saja terpeleset dan terjatuh. Untungnya, sungai di bawah air terjun ini dibuat lebih dalam. Bagi Anda yang membawa anak-anak, harus menjaga jangan sampai anak Anda terjatuh dan terbawa arus sungai yang cukup deras ini. Di pinggir air terjun ini terdapat kursi-kursi untuk bersantai, dilengkapi dengan tenda di atasnya, untuk melindungi pengunjung dari panas terik matahari. Anda dapat duduk bersantai bersama teman, pasangan, atau keluarga sembari menikmati pemandangan desiran air terjun yang indah. Air di sungai ini sangat dingin, karena berasal dari aliran pegunungan Gunung Dempo. Dari sini hanya berjarak tidak lebih dari radius 15 km menuju puncak kawah Gunung Dempo. Biasanya, air pegunungan berasal dari air hujan yang turun di atas gunung. Air lalu meresap ke dalam tanah. Pada akhirnya, air muncul lagi ke permukaan tanah melalui sumber air yang kerap ditemui di lereng gunung maupun jurang di sela-sela perbukitan. Destinasi wisata terbaru di Sumsel ini telah viral di media sosial sehingga ramai dikunjungi wisatawan. Tidak jarang, terlebih di hari libur jalan menuju destinasi ini macet oleh adanya antrian kendaraan yang ingin masuk ke objek wisata ini. Secara tidak langsung mampu mendongkrak pamor sebuah daerah, sebagai sebuah identitas maupun keunggulan dalam sektor pariwisata dalam upaya menarik antusiasme wisatawan untuk datang berkunjung. Letaknya yang strategis, karena berada di pinggir jalan lintas menuju Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, membuatnya sering disinggahi oleh pengendara yang secara tidak sengaja ingin tahu ada apa saja di objek wisata ini. Bahkan tidak jarang, banyak pengendara yang melintas sengaja berhenti dengan membawa keluarga mereka untuk berwisata singkat menikmati pemandangan indah sembari beristirahat melepas lelah perjalanan. Ayo berkunjung ke agrowisata Tanjung Sakti. Keindahan nuansa alam yang indah disertai fasilitas dan spot foto yang disediakan, membuat kamu nyaman ketika berkunjung ke sana. Dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dan melakukan kedisiplinan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Selain objek wisata ini, Kabupaten Lahat khususnya Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dan Pumum juga memiliki banyak objek wisata lainnya. Seperti air terjun Teladas Barun, yang hanya berjarak kurang dari 10 km dari agrowisata Tanjung Sakti ini.
Lalu ada pula sumber air panas Tanjung Sakti, yang letaknya berdampingan dengan Tugu Perjuangan Tanjung Sakti. Dan masih banyak lagi. Demikianlah video ini. Nantikan terus video-video berikutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya.